Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Tommy Bey dari kelas 5E MAK. Akan mempresentasikan hasil harakat akhir Ramadan saya. Judul pertama, pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah hukumnya fardu kifayah. Ketika orang meninggal, kita harus istirja, yaitu bacaannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hal-hal yang harus dilakukan kepada jenazah: yang pertama, memejamkan kedua matanya. Yang kedua, mengikat kepala untuk menyatukan kedua bibirnya. Ketiga, menggerakkan dan melemaskan persendian. Keempat, mengikat kedua kakinya agar tidak keluar kotoran. Kelima, melepaskan pakaiannya dan tetap menjaga auratnya. Yang keenam, meletakkan di atas ranjang. Yang ketujuh, menutup dengan kain. Yang kedelapan, berdoa untuk jenazah. Yang kesembilan, mengucapkan kalimat istirja. Yang kesepuluh, tidak boleh menyebut kejelekan. Yang kesebelas, melunasi hutangnya. Yang kedua belas, mempersiapkan pengurusannya, memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkannya. Yang ke-13, dikuburkan di tempat dia meninggal. Yang ke-14, memberitahukan kerabatnya. Yang ke-15, yang mendengarkan kematian ikut mendoakan. Yang ke-16, menyegerakan wasiatnya. Memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah. Syarat-syarat memandikan mayat adalah Islam, berakal, merahasiakan kekurangan mayat, amanah, dan yang terakhir adalah alim atau orang yang paham. Syarat tempat memandikan: bersih dan suci, tidak WC atau kamar mandi, tertutup atap dan dinding, tidak terdapat patung atau gambar makhluk. Tata cara memandikan: letakkan mayat di atas pemandian, lepaskan pakaian dan tutup auratnya. Dudukkan dan tekan perutnya pelan-pelan untuk mengeluarkan kotorannya 3-5 kali. Kedua, menggunakan sarung tangan atau kain pembersih, pakai masker, celemek. Yang ketiga, mewudukkan mayat seperti sholat yang wajib saja. Yang keempat, pemandian pertama dengan menggunakan air yang dicampur daun bidara hingga berbusa. Yang kelima, mulai dengan membasuh kepala, ketiak, tangan 3 kali. Yang keenam, mulai dengan sisi kanan mayat, membasuh tangan mulai dari pangkal hingga pergelangan tangan, pundak hingga betis. 7. Kemudian mayat dibalikkan dengan posisi bertumpu. 8. Tuangkan air ke seluruh tubuh. 9. Lakukan hal tersebut kedua kalinya. Ketiga, mencampur air dengan kapur parus. 10. Keringkan tubuhnya dengan handuk. 11. Pindahkan untuk dikafani. 12. Untuk perempuan, rambutnya digerai dan disisir. Mengkafani jenazah dan hal yang harus diperhatikan yaitu: pertama, kain yang digunakan kain yang bagus, suci, menutup badan dan berwarna putih. Kedua, menggunakan wangi-wangian. Ketiga, laki-laki 3 helai, perempuan 5 helai. Cara mengukur kain kafan: panjang, ukur panjang mayat dengan meteran dari mulai ujung kepala hingga ujung kaki kira-kira 60 cm. Lebar diukur dari ujung bahu mayat kanan hingga kiri, kemudian dikali 3. Kain pertama pada bagian kepala 40 cm, kain 20 cm. Jika mayat 160 cm, maka dilebihkan jadi 220 cm. Lipatkan kedua ketiga dengan cara serupa. Lipatan kedua ketiga dengan cara yang serupa. Letakkan di atasnya, hati-hati dan menutup aurat. Oleskan minyak wangi pada mayat, dianjurkan pada 7 anggota sujud. Ambil ujung kain yang pertama ke arah kanan ke sebelah sisi kiri. Ikat dengan kuat di sebelah sisi kiri jenazah. Kain tali pocong biasanya 5, yaitu kepala, leher, dada, kaki, dan ujung kaki. Menyolatkan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Syarat-syarat jenazah: badannya suci dari hadas kecil maupun besar, menghadap kiblat, menutup aurat. Rukun sholat jenazah: A. Niat. B. Berdiri bagi yang mampu.
C. Takbiratul ihram 4 kali dengan beberapa bacaan. D. Membaca surat Al-Fatihah sesudah takbir pertama. E. Membaca sholawat pada takbir kedua. F. Berdoa untuk jenazah setelah takbir ketiga. G. Berdoa setelah takbir keempat. H. Salam. Menguburkan jenazah. Hukumnya fardu kifayah. Tata cara membawa jenazah. 1. Letakkan mayat di atas keranda dengan terlentang. 2. Tutup dengan selimut kain. 3. Disunnahkan yang membawa keranda 4 orang. Tata cara menguburkan jenazah. 1. Memasukkan mayat ke dalam kubur, boleh kepala atau kaki terlebih dahulu. 2. Yang memasukkan mayat adalah laki-laki yang diberi wasiat atau kerabatnya. 3. Bila memasukkan mayat wanita, maka kuburnya ditutup. 4. Letakkan mayat perlahan dengan terbaring di sisi lambung kanannya menghadap kiblat. 5. Buka ikatan kain kafannya. 6. Dekatkan dan masukkan mayat ke liang lahat. Kemudian tahan dengan batu atau tanah agar mayat tidak terbalik. 7. Masukkan tanah ke dalam kubur dan tinggikan di atas tanah. 8. Perciki kubur dengan air, kemudian taburi kerikil agar kuburan tidak terbawa angin dan aliran air. Tandai dengan kayu atau batu pada bagian kepala. 9. Berdoa untuk mayat. Judul kedua, Toharoh, wudu, mandi besar, dan tayamum. Dalil Toharoh Al-Quran surat kedua ayat 222 dan surat kelima ayat 6. Hadis riwayat Muslim nomor 224 dan 225. Pengertian hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang dan menghalangi untuk sholat. Contoh, kentut dan BAB. Najis. Najis adalah kotoran yang menghalangi untuk ibadah. Contoh, air kencing dan kotoran hewan. Masuk ke wudu. Rukun wudu. 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6. Tertib. Masuk ke tayamum. Syarat atau sebab tayamum. Yang pertama, tidak ada air. Yang kedua, letak air itu sangat jauh. Yang ketiga, bahayanya jika mendapatkan air. Yang keempat, cuaca yang sangat dingin. Yang kelima, halangan terkena air karena penyakit. Masuk ke rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama adalah niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan, yang keempat tertib. Yang terakhir, mandi besar. Tata cara mandi besar, yang pertama mengambil air, kedua cuci tangan dulu, yang ketiga cuci kemaluan, yang keempat cuci tangan dengan sabun, yang kelima sela-sela rambut, yang keenam basuh kepala keseluruhan, yang ketujuh berwudu seperti wudu untuk sholat, yang kedelapan basuh keseluruhan badan dengan mendahulukan yang kanan. Judul ketiga, Sirah Nabawiyah. Sirah artinya jalan atau jalur. Poin-poin yang penting adalah yang pertama, pelajari Ramadan Nabi Muhammad SAW dari sisi tarikh dan sejarahnya. Kedua, bulan masa jahiliyah dan masa Islam. Jahiliyah yaitu Mu'tamir, Najir, Khuwan, Wabsan, Al-Hanin, Rubba, Al-Asham, Munsil, Al-Asinnah, Azil, Natik, Wal, Warnah, dan Burak. Islam pasti pada hafal bulannya, yaitu Muharram. Muharram itu diharamkan perang artinya. Sofar kosong. Jumadal artinya sangat dingin. Rajab artinya mulia. Fadilah Mudor yang sangat menghormati Rajab. Ramadan sangat panas terbakar. Rabi, Sya'ban, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Urutannya adalah
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Al-Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah. Al-Asam artinya tuli, bulan. Tidak boleh mendengarkan hal-hal yang kotor. Roman Empire, kekaisaran Persia, kekaisaran Romawi. Ethiopia disebut Habasyah sehingga Romawi menyebarkan ajaran Kristen di Habasyah supaya orang membuka jalur perdagangan melalui laut. Peristiwa besar di bulan Ramadan. Nuzul Quran, Perang Badar pada tanggal 2 Hijriah, pembebasan Mekah 8 Hijriah, pulangnya Rasulullah dari Perang Tabuk 9 Hijriah. Jabal Nur, Gua Hira. Gua Hira itu berada di turun dikit dari puncak Jabal Nur. Adalah gunung Quran, Islam, cahaya. Dinamakan Jabal Nur karena keluar cahaya kenabian. 10 hari paling mulia waktu mustajab beribadah bulan Ramadan adalah 10 hari akhir. Tingginya Jabal Nur itu 634 meter. Masjid At-Taubah, tempat bermukim Rasulullah selama 20 hari. Tempat bermukim Rasulullah SAW selama 20 hari. Tempat diturunkan surat At-Taubah, karena surat At-Taubah banyak terdapat ancaman. Di dalam perjanjian Hudaybiyah, musyrikin Quraisy dan umat Madinah berjanji tidak berperang selama 10 tahun. Hasil pembebasan Makkah. Yang pertama, orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Quran Surat An-Nasr. Yang kedua, bersihnya Al-Bait Al-Haram dari berhala-berhala. Ketiga, pada tahun 9 Hijriah, kabilah-kabilah yang ada di semenanjung Arab datang kepada Rasulullah SAW sehingga tahun ini disebut Amal Wufud, tahun delegasi. Yang keempat, persiapan jalur untuk menyatukan semenanjung Arab dan menyebarkan Islam di luar semenanjung Arab. Judul yang keempat, Training Motivation. Sekolah mengajarkan bagaimana membaca, akan tetapi lingkungan rumah harus mengajarkan apa yang harus dibaca. Ketika di sekolah, kita ujian harus menjawab soal, akan tetapi sedangkan bersama teman-teman jangan sok sibuk. Di situ yang dimaksud lingkungan rumah. Apa yang harus dibaca? Sekolah dapat mengajarkan berpikir, akan tetapi lingkungan rumah mengajarkan apa yang harus dipercaya. Anak-anak belajar dari apa yang dia lihat, apa yang dilihat, dan apa yang terdekat. Motivasi tidak hanya sekedar ucapan atau kata-kata, tetapi sejarah atau riwayat adalah akar utama motivasi. Seseorang termotivasi karena sejarah dirinya atau sejarah orang tuanya atau sejarah figur hidupnya. Karena hidup adalah perjuangan, sejarah dan amal soleh. Motivasi dan disiplin adalah prinsip. Tidak ada orang yang hidupnya tanpa disiplin. Ketika kita menjadi pemimpin, tidak perlu mencari habibah, cukup menjaga diri. Itu akan mengarahkan hati dan mata orang untuk melihat kita. Tiada orang besar yang berjalan tanpa keyakinan pada Maha Kuasa, dan mereka selalu mengawali dengan berzikir, dan sejarah diri kalian akan dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah melindungi kita. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Riwayat yang melekat karena sejarah negara kita yang hebat. Seandainya sejarah negara itu berubah-ubah, maka Indonesia akan merupakan perjuangan. Darun Najah, riwayat sejarah pendiri otak-atik tidak akan diotak-atik oleh siapapun, atau mengurangi kehormatan, atau mengurangi kekeramatan. Maka ketika kita memiliki instansi atau lembaga besar, tidak boleh merusak sejarah. Itu ada takdir yang berjalan, dan itu adalah getar langit. Memiliki kemampuan dalam bahasa, pengetahuan yang banyak, bentuk perilaku metropolitan. Jadilah orang yang berbobot, jangan menjadi tidak mengenal iptek antara lisan dan perilaku juga. Pada riwayat pemikiran, benda
Bila pemilik benda itu jelas, pasti percaya diri. Jika tidak jelas, maka tidak akan percaya diri. Agar kita percaya diri, maka sempurnakanlah riwayat hidup. Bila ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendiri. Bila ingin berjalan jauh, maka kita berjalanlah bersama. Dalam berorganisasi, harus berjalan bersama-sama jika ingin menjadi organisasi yang besar. Untuk memotivasi diri, lihatlah orang lain dari cara bersuara dan cara berjalan. Sebagai pengurus harus bisa menjadi suri tauladan, contoh atau figur yang baik, memotivasi orang lain, harus mengerti makanan, fashion, dan tempat. Jangan pernah bermimpi akan tetapi kita tidak mematuhi peraturan yang ada. Sebagaimana di Al-Quran, tidak ada sesuatu yang tahu orang itu akan jadi apa besok. Kata-katamu adalah si nasib yang kau pilih. Kita harus banyak membaca Al-Quran dan berdoa yang diiringi oleh zikir juga agar masa depan cemerlang. Kenapa demikian? Karena manusia adalah magnet yang menarik hal-hal baik, positif atau negatif. Ingat bahwasannya hidup ini ada perjuangan kepada sejarah dan hidup ada amal soleh. Judul yang kelima, isu-isu kontemporer, faham liberal, sekuler, kapitalis, ormas Islam, aliran keagamaan, aliran sesat, dan LGBT. Perang pemikiran. Umat Islam akan terbagi menjadi 71 firqah dan yang paling besar adalah Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Indonesia ada namanya Syiah dan terbagi menjadi macam-macam dari Syiah. Yang lebih mementingkan Ali bin Abi Thalib, itu namanya Syiah Mufadilah. Ada lagi aliran Inkarus Sunnah, mereka mengingkari hadis Nabi, mereka mengatakan cukup kembali kepada Al-Quran. Dan sungguh aneh, ada orang yang menolak hadis. Ada orang yang menolak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa saja orang yang tak percaya sunnah, bisa saja jasadnya dibuang ke laut karena tata cara mengurus jenazah ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama terbesar di dunia adalah agama Kristen, masih nomor 1 dan Islam nomor 2. Dan agama ateis meningkat karena mereka mendapatkan pesan-pesan agama yang kurang pas. Langkah-langkah kebohongan. 1. Merusak akhlak. 2. Mengacaukan pemikiran. 3. Hilangkan keyakinan. 4. Murtad. Contoh sederhana, aplikasi TikTok. Cara paling mudah adalah hancurkan rasa malu. Itu semua menghilangkan akhlak, semuanya tergantung bagaimana memanfaatkannya. Waswul Fikr. Ghazali membagi kolbun menjadi 2, fuadun dan kolbun. Tahapan kebohongan atau gunanya. Tahapan guna dari kebohongan. Yang pertama, degradasi kekuatan umat Islam. Kedua, pendudukan dan penjajahan. Ketiga, pasca pendudukan. Aktivitas ilmu pengetahuan bebas nilai. Yang pertama, orientalisme. Kedua, kristenisasi. Ketiga, adu domba. Aliran sesat, liberalisme, LGBT, dan lain-lain. Terjadi karena adanya perang pikiran dan penyimpangan fakta, di mana perang pikiran lebih kejam daripada perang fisik dan perang pemikiran akan terjadi sepanjang hidup. Penyimpangan fakta dengan cara yang halus yang dimana merubah kebenaran menjadi kesalahan, dan penyimpangan fakta dengan cara yang halus yang dimana merubah kebenaran menjadi kesalahan. Yang pertama, ada namanya usul, yaitu benar dan salah. Kalau furuk namanya khoto waswab. Kalau furuk namanya khoto waswab. Barang siapa yang bernasihat akan dapat 2 pahala, dan yang salah akan dapat 1 pahala saja. Praktek soal sholat jenazah. Yang pertama, niat. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardu kifayah imaman aw ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Takbir pertama, baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Takbir kedua, Allahu Akbar, membaca salawat Nabi, salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir ketiga, Allahu Akbar, bacaannya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir keempat, Allahu Akbar. Takbir terakhir ini bacanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek tayamum. Yang pertama adalah mencari tempat yang berdebu. Contohnya seperti meja dan jendela. Kemudian lakukan tayamum dengan tertib. Yang pertama, niatnya adalah nawaitu tayamul istibahati sholati fardulillahi ta'ala. Kemudian letakkan tangan di tempat yang berdebu. Kemudian angkat dan tepukkan. Lalu usap ke muka. Setelah itu letakkan tangan di tempat yang berbeda. Lalu tepukkan kembali. Lalu tangan kiri mengusap dari ujung jari tangan kanan sampai siku, lalu putar kembali sampai pergelangan. Lalu sebaliknya, tangan kanan mengusap tangan kiri dari ujung jari-jari tangan kiri sampai siku, lalu putar dan diusap sampai pergelangan tangan kiri. Lakukan dengan tertib.